Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan yogurt dengan menggunakan mikrobakteri. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu yogurt? Yogurt adalah susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri. Yogurt dapat dibuat dari susu apa saja, termasuk susu kacang kedelai. Produksi modern saat ini didominasi oleh susu sapi. Fermentasi gula susu atau laktosa menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik pada yogurt. Jadi, yuk kita buat sekarang. Baiklah, kita mulai. Yang pertama-tama, kita perlu menyiapkan alat dan bahan. Alat yang kita gunakan yaitu 1. Panci stainless, 2. Whisk untuk mengaduk, yang ketiga selimut, yang keempat toples plastik. Bahan yang kita perlukan yaitu susu sapi murni dan bibit yogurt. Bibit yogurt ini terbuat dari Lactobacillus bulgaricus, Staphylococcus thermophilus, dan Lactobacillus acidophilus. Kita tuangkan ke dalam mangkok kecil sebanyak 5 gram. Langkah selanjutnya, kita tuangkan susu sapi murni ke dalam panci stainless. Kita tuang lagi susu sapi murninya sampai volume susu sapi murni sebanyak 1 liter. Setelah itu, kita panaskan susu sapi murni sampai suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Langkah ini disebut pemanasan awal atau pasteurisasi. Pasteurisasi dilakukan pada suhu 70 hingga 80 derajat Celcius sekitar 30 menit. Tujuan pasteurisasi adalah untuk membunuh mikroba kontaminan baik patogen maupun pembusuk yang terdapat dalam bahan baku sehingga dapat memberikan lingkungan yang steril dan kondusif untuk pertumbuhan kultur starter. Jika suhunya sudah 80 derajat Celcius, sekarang mendinginkannya hingga suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Proses pendinginan ini disebut inokulasi. Proses pendinginan ini mencapai suhu inkubasi yaitu 40 hingga 49 derajat Celcius. Kemudian dilakukan penambahan starter. Setelah susu mencapai suhu 40 derajat Celcius, sekarang kita tuangkan susu ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml. Selanjutnya, kita masukkan bibit ke dalam susu yang sudah kita tuang tadi ke dalam gelas ukur sebanyak 5 gram. Lalu kita aduk sampai tercampur semua. Pembuatan yogurt yang saya lakukan ini menggunakan bibit yang mengandung Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Bakteri-bakteri ini menguraikan gula susu atau laktosa menjadi asam laktat. Adanya asam laktat inilah yang menyebabkan yogurt menjadi berasa asam. Selanjutnya adalah proses fermentasi. Suhu harus diatur pada kisaran suhu kamar yang merupakan kondisi optimum dalam proses fermentasi. Di sini, saya menggunakan selimut untuk menjaga agar suhu tetap berada di suhu kamar. Berikutnya, kita masukkan ke dalam toples susu beserta campuran susu dan bibit-bibit tadi.
campur rata, kita tutup toplesnya dengan rapat ya. Langkah selanjutnya kita siapkan selimut. Ambil toplesnya, taruh di tengah, kemudian tutupi dengan rapat. Kemudian simpan di tempat yang aman dan pastikan tidak tersentuh oleh siapapun. Jaga supaya kondisinya tetap stabil. Proses fermentasi berlangsung selama 12 hingga 24 jam. Lamanya proses fermentasi bergantung dengan tingkat keasaman yang diinginkan. Semakin lama, semakin asam yogurt yang dihasilkan. Setelah 17 jam, kita lihat hasilnya. Kita buka. Ini dia hasilnya. Jadi sudah terasa bau-bau khas yogurt dan teksturnya sudah membentuk seperti gel dan memadat. Setelah ini, untuk menghentikan proses fermentasi, yaitu meningkatnya rasa asam pada yogurt, kita bisa memasukkannya ke dalam kulkas, yaitu proses refrigerasi. Pada proses ini, kita mendinginkannya di suhu 4 hingga 5 derajat Celcius. Jadi kita masukkannya ke dalam freezer. Pada proses ini juga kita bisa menambahkan gula sesuai selera agar tercipta rasa yang diinginkan. Sekarang kita masukkan ke dalam freezer. Dan berikut adalah beberapa produk olahan yogurt yang telah saya buat. Testimoni. Rasanya asam, ada asam-asam yogurtnya, seger banget. Terus manis, gulanya pas, enak banget. Testimoni 2. Rasanya gimana? Segar banget, asamnya pas, manisnya